Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bertemu lagi pada kesempatan hari ini dalam proses pembelajaran seperti biasanya daring, karena kondisi dan situasi saat ini masih tidak bisa mendukung untuk kita melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi oleh Allah. Allahumma amin. Nah, sebelum proses pembelajaran dimulai, seperti biasa kita senantiasa untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Nah, pada kali ini kita akan meneruskan kembali materi pembelajaran yang sebelumnya yang telah saya sampaikan. Materi ini tentang beriman kepada Rasul Allah. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian beriman kepada Rasul Allah. Kita sudah membahas tentang nama-nama Rasul, 25 Nabi dan Rasul. Terus kemudian kita kemarin sudah membahas tentang persamaan dan perbedaan tentang Nabi dan Rasul. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ulul azmi, kemudian tentang mukjizat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, dan kemudian sikap-sikap wajib yang perlu kita ketahui atas Nabi dan Rasul. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang Rasul ulul azmi terlebih dahulu. Nah, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan Rasul ulul azmi itu apa? Rasul ulul azmi itu merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang telah dipilih atas sebuah kesabaran dari nabi dan rasul saat diberikan rintangan dan ujian pada saat penyebaran agama Islam. Nah, di ulul azmi ini ada beberapa nabi dan rasul yang termasuk ke dalam kategori ulul azmi. Kita sebut saja sebagai nimim. Nah, nimim ini singkatan dari yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad. Kita ulangi lagi ya. Nimim, N dari Nabi Musa, yang kedua I dari Nabi Ibrahim, M dari Nabi Musa, terus I dari Nabi Isa, dan yang terakhir M dari Nabi Muhammad. N-I-M-I-M kita singkat menjadi nimim. Adapun cerita dari beliau para nabi dan rasul kelima nimim ini mengapa bisa dijuluki sebagai ulul azmi. Pasti ada dong sebuah cerita atau sejarahnya kok bisa diberi atau dikasih julukan nimim itu kenapa? Nah, jawabannya adalah kita akan pelajari satu persatu ya di antara kelima nabi ini. Kita akan pelajari semuanya kenapa beliau para nabi dan rasul nimim ini bisa dijuluki sebagai ulul azmi. Yang pertama, Nabi Nuh. Cerita dari Nabi Nuh sendiri ini, beliau memiliki kesabaran yang sangat karena apa? Karena beliau mensyiarkan dan menyebarkan agama Islam selama kurang lebih 900 tahun lamanya, namun yang hanya mengikuti beliau dan yang hanya beriman kepada Allah adalah 40 orang. 900 tahun lamanya beliau menyebarkan dan mensyiarkan agama Islam, namun yang mengikuti beliau hanyalah 40 orang. Angkanya itu udah jauh ya, jelas-jelas jauh. Namun kesabaran beliau untuk menegakkan agama Islam sangatlah teguh dan gigih. Bahkan di sini anak istrinya Nabi Nuh alaihi salam, mereka tidak mau mengikuti jejak beliau sehingga mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada suatu ketika Nabi Nuh mendapatkan informasi atau kabar bahwa akan terjadinya banjir. Karena telah mendengarkan kabar adanya banjir tersebut, maka Nabi Nuh membangun
membuat suatu kapal yang sangatlah besar dengan tujuan untuk menyelamatkan dirinya serta umatnya menghindari dari banjir dan badai. Nah, namun saat pembuatan perahu tersebut, orang-orang malah menertawakan Nabi Nuh dan mencemooh Nabi Nuh. Mereka bilang, "Hai Nuh, kenapa kamu membuat kapal yang sangat besar di hari yang sangat cerah ini?" Kemudian Nabi Nuh menjawab, "Sebentar lagi akan terjadi banjir yang sangatlah besar. Maka dari itu, aku membuat kapal ini untuk menyelamatkan diri kita semua dari bahayanya banjir." Mendengar berita tersebut, orang-orang hanyalah bisa menertawakan Nabi Nuh. Karena apa? Pada saat itu situasi sedang terang benderang, tidak ada prediksi atau apapun cuaca yang menandakan akan turunnya hujan, bahkan banjir itu tidak ada. Nah, pada saat kejadian itu, orang-orang tidak mempercayai bahwa akan terjadinya banjir. Oleh karena itu, anak dan istrinya pun tidak mempercayainya. Dan pada saat terjadinya banjir tersebut, Nabi Nuh telah berbondong-bondong untuk pergi ke dataran yang lebih tinggi menggunakan kapal tersebut. Dan tidak disangka banjir pun datang, kemudian merendam seluruh rumah warga tersebut, sehingga anak dan istri Nabi Nuh pun tidak terselamatkan. Yang selamat hanyalah Nabi Nuh serta orang-orang yang beriman. Lanjut cerita kedua, yaitu cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mensyiarkan agama Islam di tengah-tengah keramaian orang-orang menyembah berhala. Bahkan ayah Nabi Ibrahim pun merupakan salah satu pedagang berhala tersebut. Maka dari itu, sejak kecil Nabi Ibrahim disuruh ayahnya untuk menjualkan berhala tersebut keliling kampung. Karena tidak ingin dikatakan anak durhaka, Nabi Ibrahim tetap menjualkan berhala tersebut keliling kampung. Namun, karena Nabi Ibrahim saat kecil sudah mempercayai adanya Allah dan sudah diutus Allah untuk menyebarkan agama Islam, Nabi Ibrahim pun mengakali saat berdagang berhala tersebut. Nah, contohnya gini, saat berdagang berhala tersebut, Nabi Ibrahim mendagangkan berhala itu dengan kata-kata, "Berhala, berhala, siapakah yang mau beli berhala yang tidak berguna ini?" Nah, jelaslah tidak ada yang mau beli. Namun, setidaknya Nabi Ibrahim tetaplah melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh ayahnya untuk menjual berhala tersebut, walaupun dengan cara mengakali tersebut. Karena Nabi Ibrahim tidak mau dicap sebagai anak pembangkang. Yang kedua, Nabi Ibrahim sudah menasihati ayahnya bahwa ayahnya itu telah terjerumus ke jalan yang tidak benar. Namun ayahnya tetap bersikeras teguh pada pendiriannya untuk mengikuti menyembah berhala, bahkan menjual berhala. Nah, pada suatu saat Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Akibat dari perbuatannya tersebut yang membuat Raja Namrud marah, kemudian Nabi Ibrahim dibakar habis-habis oleh Raja Namrud. Kesabaran atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim adalah berupa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya anaknya sendiri, putranya yang bernama Ismail. Nah, karena permintaan ayahnya tersebut dan permintaan ayahnya itu karena utusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ismail pun juga dengan senang hati menuruti permintaan dari ayahnya tersebut. Nah, karena melihat ketaatan antara anak dan ayah, seorang anak dan ayah yang sama-sama taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan
Nabi Ismail saat disembelih dengan domba yang sangatlah besar. Nah, kemudian yang ketiga, kisah dari Nabi Musa alaihi salam. Pada saat menghadapi kekejaman dari Raja Firaun dan bala tentaranya. Kekejaman Raja Firaun yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan sangatlah membuat kesabaran dari Nabi Isa tersebut menjadi terkuras. Nanti untuk cerita kelanjutannya kita akan masuk ke sesi yang materi mukjizat ya, karena itu udah masuk ke dalam materi mukjizat. Lanjut aja ke dalam cerita Nabi Muhammad SAW. Pada saat menyebarkan dan mensyiarkan agama Islam, tentu saja tantangan pasti ada saja yang mengalir. Contohnya tantangan dari Nabi Muhammad SAW saat mensyiarkan agama Islam, ia mendapat ancaman dari kaum Quraisy. Bahkan pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Nah, materi berikutnya yaitu tentang mukjizat. Mukjizat itu apa ya kira-kira? Nah, mukjizat ini ada sangkutannya dengan ulul azmi yang nimim tadi. Nimim ini memiliki mukjizat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nimim tersebut untuk menghadapi segala cobaan dan ujian yang pada saat itu sedang mereka alami. Mukjizat ini merupakan kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul, termasuknya nimim tersebut, yang dapat menolongnya dalam berkehidupan, contohnya seperti menyebarkan agama Islam dan lain-lain. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu mukjizat dari Nabi Nuh alaihi salam. Tadi sudah diterangkan ya bahwa waktu Nabi Nuh memberitahu kepada umatnya bahwa akan terjadinya bencana besar yaitu berupa banjir, namun orang-orang tersebut tidak semuanya percaya akan terjadinya banjir. Hanyalah orang-orang yang beriman dan percaya adanya Allah saja yang mempercayai bahwa akan terjadinya banjir tersebut. Nah, mukjizat dari Nabi Nuh ini adalah Nabi Nuh dapat membuat perahu yang begitu besar yang bisa mengangkat banyak sekali, bahkan gajah pun, jerapah bisa masuk ke dalam perahu tersebut, beribu-ribu bahkan. Kita tidak bisa membayangkan ya, begitu besar, pasti begitu besarnya perahu yang dibuat Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua yaitu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tadi saat penerangan ulul azmi tadi sudah diterangkan bahwa Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Namun saat pembakaran tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus sama sekali. Nah, itu termasuk mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim tersebut. Yang ketiga, mukjizat Nabi Musa alaihi salam, yaitu berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah lautan. Tadi sudah dijelaskan ke dalam ulul azmi bahwa pada saat pengejaran Nabi Musa yang dilakukan Raja Firaun dan bala tentaranya ke Laut Merah. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam mengetukkan tongkatnya ke laut tersebut. Nah, saat diketukkan ke laut tersebut, maka terbelahlah Laut Merah tersebut. Kemudian Nabi Musa menyeberangi laut tersebut karena kan udah terbelah. Nah, terbelah di situ belahan tersebut tuh menjadi daratan. Kemudian Nabi Musa sangatlah gampang untuk melewati laut tersebut. Nah, waktu Nabi Musa sudah berada di daratan sungguhan, kemudian bala tentara Raja Firaun dan Raja Firaun masih ada di belakang Nabi Musa, masih mengejar. Kemudian Nabi Musa mengetukkan tongkatnya kembali dan
lautan yang terbelah tersebut menutup kembali dan menenggelamkan Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Yang keempat, mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam yaitu Nabi Isa dapat membuat burung. Namun burungnya ini dari tanah liat ya. Nah, burung tersebut saat ditiup gitu. Nah, kemudian burung tersebut bisa terbang layaknya burung sungguhan. Otomatis di sini Nabi Isa dapat memberikan ruh terhadap benda mati. Yang kedua, Nabi Isa dapat menyembuhkan orang buta. Jadi, pada saat itu orang buta yang benar-benar buta sejak lahir dapat disembuhkan oleh Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itulah mukjizat yang dimiliki Nabi Isa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kelima, kita akan bahas tentang mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yang sudah kita tahu banget tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu adalah berupa Al-Quran. Itu termasuk mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah tentang tragedinya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj setiap tahunnya pasti kita memperingati Isra Mi'raj ya. Terus yang ketiga, jari-jari Nabi Muhammad dapat mengeluarkan air sehingga menghilangkan rasa haus dan dahaga. Yang keempat, saat berdagang, dulu kan Nabi Muhammad SAW membantu pamannya untuk berdagang. Nah, saat berdagang tersebut Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasakan panas. Karena apa? Karena di saat Nabi Muhammad SAW berjalan, maka di atasnya akan diikuti awan, sehingga awan tersebut menghalangi Nabi Muhammad dari panasnya terik matahari. Terus dan ini yang terakhir, Nabi Muhammad dapat membelah bulan menjadi dua. Pembelahan bulan menjadi dua ini tragedinya terjadi karena pada saat itu kaum Quraisy berusaha untuk menghalangi Nabi Muhammad saat penyebaran agama Islam, sehingga mereka pun berbagai cara dilakukan untuk mengurangi umat yang mengikuti jejak Rasulullah. Nah, pada saat itu kaum Quraisy menentang Nabi Muhammad dan memberikan tantangan untuk membelah bulan. Nah, itu tuh merupakan tantangan yang sangat mustahil yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad SAW meminta petunjuk dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya membuktikan apa yang telah ditantang oleh kaum Quraisy tersebut. Nah, pada saat itu terjadilah pembelahan 2 bulan tersebut. Nah, namun beberapa kaum Quraisy masih saja tetap menentang bahwa itu tuh hanyalah sihir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu tentang sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul ada 4. Kemarin sudah saya terangkan di materi sebelumnya ya. Yaitu yang pertama sidik, artinya jujur. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga tablik, menyampaikan. Yang keempat fatonah, cerdas pandai. Nah, yang pertama sifat sidik ini merupakan sikap yang jujur, karena Rasulullah tidak mungkin bohong. Semua ajaran yang disampaikannya hanya merupakan kebenaran yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua sifat amanah. Sifat amanah ini sifat dapat dipercaya. Rasul tidak mungkin berkhianat karena ajaran yang disampaikan sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat yaitu tablik atau menyampaikan. Rasulullah tidak mungkin memiliki sikap menyembunyikan.
Menyembunyikan di sini yang dimaksudkan adalah menyembunyikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, sifat fatonah atau cerdas. Seorang nabi dan rasul tentunya memiliki kecerdasan dalam hal tertentu. Contohnya saja kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan penghafal Al-Qur'an yang baik dan memiliki strategi yang cukup baik saat berperang. Nah, dari keempat sikap wajib yang dimiliki oleh Rasul ini, setidaknya kita harus meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, sikap sidik atau jujur ini, kita harus selalu memiliki sikap jujur dalam berkehidupan. Contohnya ya, kalau kita disuruh membayar uang LKS di sekolahan, nah kita janganlah minta uang lebih. Contohnya harusnya bayar LKS-nya 80.000, tapi kita berbohong kepada orang tua agar mendapatkan uang tambahan. Contohnya bilang sama ibu bapak, "Pak, ini disuruh bayar LKS harganya 90.000, padahal aslinya itu harganya 80.000, dan yang uang 10.000 itu untuk jajan di sekolahan." Itu tidak boleh ditiru karena itu merupakan sikap yang tidak terpuji. Terus yang kedua, amanah dapat dipercaya. Kita tidak boleh untuk berkhianat. Contohnya saja dari sikap amanah ini, kita harus mengerjakan tugas ataupun PR yang diberikan oleh guru dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari sikap tablik, kita harus meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, kalaupun kita diberikan uang, contohnya ya, kita diberikan uang oleh tetangga untuk diberikan kepada nenek kita. Nah, terus kalian berpikir, wah ini lumayan ini uangnya buat jajan. Akhirnya uang tersebut tidak diberikan oleh nenek, namun kalian gunakan untuk jajan. Itu tidak boleh. Kita harus menyampaikan sesuai apa yang diberikan oleh kita untuk disampaikan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah sikap fatonah. Di sini sikap fatonah itu mengajarkan kita untuk selalu belajar giat. Kita harus menuntut ilmu dengan sedalam-dalamnya, karena menuntut ilmu itu merupakan ibadah. Nah, yang diambil dari keempat sikap wajib yang dimiliki Rasul ini adalah agar kita selalu mengingat untuk fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, saat kita melakukan kebaikan, janganlah ada rasa ragu di hati kita. Jadi kalau kita melakukan kebaikan semata-mata kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian materi yang kali ini Ibu sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, setelah video ini ada beberapa soal ya yang harus kalian kerjakan di buku kalian masing-masing, kemudian difoto dan dikirim melalui via WA yang sudah di-share di grup WA. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.